Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Almaida Putri dari kelas 3C reguler Banjarmasin. Di sini saya akan membuat program kasih sederhana untuk toko bunga lila. Pada baris pertama, di sini saya memasukkan hashtag include. Lalu di sini saya juga memberikan komentar untuk memberi pernyataan bahwa pada baris pertama ini adalah header. Nah, header di sini di mana in dan out akan berjalan membutuhkan header. Untuk baris kedua, saya menggunakan using namespace std. Namespace ini berfungsi untuk mempersingkat in dan out nantinya agar tidak menggunakan std kembali. Lalu kita ketik kembali out, selamat datang di toko. Lalu di belakang sini kita menggunakan toko yang ada di atas ini tadi, yang dari konstanta string. Nah, fungsi toko ini adalah proses pemanggilan toko yang sudah dibuat. Ketika menjalankan program, maka akan muncul nama toko tersebut. Kemudian, saya menggunakan integer. Di sini saya menuliskan pilih total bunga, jumlah hasil sama dengan 0. Untuk pilih di sini adalah saat menentukan menu yang diinputkan nanti. Lalu untuk toko total bunga, untuk menampung harga masing-masing benda yang berbeda atau seperti bunga yang berbeda. Untuk jumlah itu untuk menampung banyaknya pesanan bunga dari list bunga-bunga yang sudah ada. Dan yang terakhir untuk hasil digunakan untuk menampung hasil dari pemotongan diskon. Nah, untuk diskonnya di sini adanya 10. Nah, dalam 10 ini adalah bentukan persenan. Kemudian untuk chart, di sini ada pilihan bunga dan juga ada yes and no. Nah, untuk pilihan bunga di sini untuk menampung pilihan pembeli pada opsi pemilihan bunga pada list bunga nanti. Lalu untuk yes and no, di sini adalah pilihan yes dan juga no yang akan dilihat ketika program dijalankan nanti. Lalu di sini ada integer diskon sama dengan 10. Lalu di sini ada integer x sama dengan 0. Nah, integer x atau variabel x digunakan untuk menampung banyaknya array atau antrian pembelian yang nantinya terhubung dengan variabel total akhir bunga. Lalu di sini ada integer total akhir bunga atau x di sini merupakan variabel yang bernilai 0. Untuk selanjutnya kita beri komentar untuk di sini adanya variabel dengan data integer. Dan baris selanjutnya di sini ada 2 variabel dengan tipe data chart. Selanjutnya di sini ada tipe data integer untuk diskon.
di sini adalah tipe data untuk selanjutnya untuk di sini ada, atau saya mengetikkan Cout menu bunga-bunga di toko lila yang terdiri dari, yang pertama adalah bunga satuan, yang kedua adalah bunga buket. Lalu di bawah sini saya juga menggunakan do while. Lalu saya menggunakan do while di sini, dimasukkan lagi atau diketik Cout, masukkan menu buku yang dipilih. Selanjutnya di bawah sini saya menggunakan Cin, atau ditulis di sini atau diketik di sini dengan pilih. Pilih di sini menginputkan menu bunga apa yang akan dipilih dari dua pilihan. Lalu di sini saya mengetikkan switch dalam kurung pilih. Lalu di bawahnya saya juga mengetikkan case yang pertama atau case 1. Untuk case yang pertama atau case 1 di sini teruntukkan untuk list bunga satuan. Yang berarti di sini menggunakan dua case yang berbeda. Yang tentunya pilihannya ada bunga satuan dan bunga buket. Pertama, diinputkan list bunga satuan yang tersedia. Dan beserta harganya. Dari menu A sampai menu E, saya sudah mengetikkan atau menuliskan di sini ada beberapa jenis bunga dan juga harganya. Lalu kita masukkan kembali atau kita ketik kembali Cout, masukkan pilihan bunga. Nah, lalu di sini kita masukkan juga Cin dengan pilihan bunga. Untuk pilihan bunga di sini ketika kita memilih pilihan bunga dari A sampai I yang akan dipilih kembali ketika sudah menentukan pilihan, maka akan berlanjut dengan if else. Nah, untuk di sini, untuk if di sini terdiri dari pilihan bunga A kecil, harga bunga, menggunakan di sini total bunga sama dengan harga bunganya. Baris di sini adalah fungsi if else, di mana baris kode selanjutnya akan dibaca apabila syarat if else di sini bernilai besar. Jadi, jika variabel A yang dipilih, maka variabel total bunga akan diisi sesuai dengan value yang sudah ditetapkan. Contohnya, di sini harga per bunganya ada 15.000. Ketika kita memilih A, maka baris ini yang akan jalan. Jika tidak, maka akan ke menu yang ada di bawahnya. Jika kita memilih B, maka B ialah yang akan jalan. Dan juga seterusnya. Jika tidak ada, atau else,
maksudnya tuh tidak memilih atau tidak bunganya tidak ada dalam pilihan, maka yang akan keluar adalah pilihan bunga tidak tersedia. Selanjutnya, di sini ada see out, berapa banyak bunga yang akan dibeli. Ketika kita sudah memilih bunga, apa yang kita pilih tadi, kemudian kita akan masuk ke jumlah. Nah, ke jumlah yang ingin dibeli, ada variabel jumlah di sini untuk sein-nya. Terus kita masukkan rumus di bawah sini. Total akhir bunga sama dengan total bunga kali jumlah. Nanti terus di sini kita masukkan rumus total akhir bunga sama dengan total bunga kali jumlah. Nanti akan berlanjut ke menu berikutnya. Di sini saya sudah mengetikkan ada see out, apakah ingin memesan lagi? Jika kita ingin memesan lagi, maka pilihannya akan kembali ke menu awal pada menu bunga-bunga di toko lila. Jika tidak atau memilih no, maka akan end di program pembayarannya yang ada di sini. Selanjutnya untuk case yang kedua, kita masih sama menggunakan coding yang sama di atas. Sama juga menggunakan if else, sama persis dengan yang di atas. Lalu untuk yang terakhir atau rumus yang terakhir, yaitu di sini saya sudah mengetikkan x++. Di sini x++ adalah increment, karena array dimulai dari 0. Maka x sama dengan x plus 1, yang artinya x sama dengan 0 plus 1. Increment adalah penambahan nilai yang terjadi pada sebuah variabel. Operator ini akan menambahkan nilai dari suatu variabel dengan nilai 1. Kemudian, the while adalah salah satu pernyataan pengulangan yang memungkinkan untuk membuat program berjalan secara fleksibel berdasarkan keinginan pengguna. Kemudian adalah langkah terakhir adalah proses pembagian pembayaran. Pembayaran di sini dimasukkan for integer i sama dengan 0. Lalu di sini i kurang lebih dari x. Lalu di sini ada i++. Untuk hasil dikali ditambah total akhir bunga. Jadi di sini adalah proses penjumlahan seluruh array. Total penjumlahan seluruh array disimpan pada variabel hasil. Lalu di sini dimasukkan atau diketik cout total pesanan bunga. Di sini adalah hasil. Lalu di bawah sini saya mengetikkan cout diskon toko adalah 10%. Di sini menggunakan rumus hasil bagi diskon. Lalu selanjutnya cout untuk total bayar, hasil dikurang hasil bagi diskon. Dan yang terakhir saya memasukkan cout, terima kasih untuk kunjungan Anda. Kita mencoba untuk dikompile. Apakah ada bermasalah? Sudah kelihatan tidak ada error, lalu kita run.
sini sudah muncul, maka kita coba kita pilih untuk bunga bucket pilihan yang kedua. Di sini ada pilihan banyak, sampai saya ingin membeli bucket banyak yang akan dibeli 2. Salah. Ini langsung kelihatan hasilnya. Di sini ada total pesanan bunga dengan harga 130.000 dan di sini diskon toko 10% 13.000, maka total bayar adalah 117.000. Nah, itu tadi adalah jenis tipe data dan variabel, konstanta, operator, pemilihan dengan if else atau dengan switch, perulangan dengan do while, for, dan array,